kan ada hal-hal yang kita pertanyakan. Ya. Boleh? Ya, akhirnya uang miliar itu hasil IT selama apa? Ya, jadi dulu itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain. Jadi kan melihatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, taruh di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak aku karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama satu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan gitu ya. Terus ada apa? Villa. Ada villa, Berbeda. indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah jadi aset. Yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya karena kan mama sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Karena kalau misalnya dari Kevin sendiri itu sebenarnya hak itu harusnya berjalan ke Kevin sendiri atau langsung balik ke IT sih? Yang asetnya IT sendiri yang soal ada tadi ada kos-kosan terus juga ada uang 5 miliar itu harusnya karena itu hasil dari jerifannya IT jadi harus balik lagi ke IT itu seperti apa? Karena ini kan udah nikah sama kamu tadi. Itu jelas karena kenapa? Uang ini kan uang penghasilan rizki murni ya, yang dititip di sama rumah. Jadi saya kira itu jelas hak sepenuhnya rizki dia. Nah sampai sekarang ini tidak jelas, ya kan? Ada katanya diberikan kos-kosan segala macam. Kita pun akan pertanyakan hal itu. Itu terkait surat-surat sendiri, surat-surat Gimana? bukti surat-surat sendiri sama kan ada yang kedua kalau yang aku jual. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga ternyata kalau masalah villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hakiki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah mana dalam artian itu kan hak itu pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, kayak masalah kos-kosan itu hakiki. Sekarang kan udah dibebas ke putri-putri yang ngurus di setiap per bulannya. Jadi putri ada yang apa maksudnya per bulannya itu putri yang ngurus semuanya. Dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website itu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya jadi kenapa sampai sebegitunya gitu maksudnya. Intinya kita di sini tidak menuduh atau Menuduh sama apapun, sekali. kita hanya pertanyakan. Mempertanyakan. Karena saya kemarin Teddy nggak ada. Teddy kan surat Teddy kan dari awal kan mempersoalkan harta. Nah sekarang kita pertanyakan hartanya Rizky ini kemana? Gitu. Ini murni loh, Rizky yang kerja, uang Rizky 100%. Kira gitu. Tapi pihak Teddy diwakili kuasa hukumnya ada jawaban soal terkait yang milik Iki sendiri. Nah, kemarin waktu pertemuan tidak bisa menjawab. Ya. Gitu. Karena kan makanya waktu itu jam 4 kita minta langsung dihubungi sama pengacaranya. Kita tunggu di tempat pertemuan. Ya kalau memang memungkinkan semua kalau dia niat untuk hadir, saya pikir kita di sana sampai jam 7. Saya pikir 1 jam dimanapun di daerah Bandung pasti bisa datang. Tetapi saya nggak tahu apa alasan beliau sehingga tidak bisa hadir. Nah, tapi yang kalau seumpamanya memang ada beberapa yang telah dijual oleh yang di sana, mungkin langkahnya apa? Kalau aku tetap ingin mempertanggungjawabkan hak hakiki karena dengan dia hak orang lain dengan dia menjual dengan tanpa ada pembicaraan segala macam itu lebih menurut saya udah salah. Jadi menurut aku untuk hal itu juga tetap harus meminta pertanggungjawaban dari pihak Teddy, maksudnya dikemanakan saja karena bukan saja harta hak hakiki saja, maksudnya bisa di sana kita punya kayak informasi bahwa banyak sekali hak-hak dari saudara itu, ada dari nenek Lisa, ada dari diri aku gitu. Dan banyak juga aset-aset yang sudah kita tulis maksudnya yang patut kita pertanyakan itu kemana saja gitu. Sempat langsung komunikasi dengan Teddy? Sempat ada komunikasi? Saya juga dari mulai ada blow up media ini tidak ada sama sekali itikat baik dari pihak Pak Teddy untuk bicara sama saya gitu. Tidak ada baik-baik untuk silaturahmi. Kalau misalkan dari awal tidak ada masalah apa-apa dengan Niki, kenapa nggak bilang dulu, kenapa nggak cerita-cerita dulu, mungkin nggak bakal sampai segini ya gitu kan. Dan yang sangat disayangkan itu aja gitu loh, dia seorang bapak gitu kan.
terus tiba-tiba menyerang Putri gitu yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti soal ini gitu, kasihan kan maksudnya. Itu aja sih sebenarnya. Berarti langkah ke depannya apa mau diambil dari Iki dan Putri tentang Hak ini. hak ini? Apakah mau dilanjutkan secara hukum kah atau baik-baik keluarga dengan Teddy atau seperti apa, Bang? Saya kira gini, tentang masalah hubungan keluarga ya, kita akan berusaha maksimal secara kekeluargaan. Tetapi kalau memang tidak ada titik temu, ya kita akan siap untuk mengajukan proses hukum. Tapi Iki juga siap akan mau menempuh hukum dari pihak Teddy? Iya, saya siap. Kalau misalnya sampai suatu saat nanti belum ada titik terangnya, titik temu gitu, belum tidak ada kepastian dan tidak ada jawaban mengenai hak saya mana, gitu, dan pertanggungjawabannya mana. Ada Ayah nggak sendiri supporter seperti apa dengan munculnya kasus ini? Buat Iki sama Saya amat sangat gitu ya, di satu sisi saya amat sangat bersyukur gitu melihat dan mempunyai ayah seperti ayah saya yang sekarang ya gitu ya, melihat kondisi seperti ini dia dapat bertanggung jawab gitu ya, maksudnya mensupport segala macam, walaupun memang sebenarnya sudah tidak ada hak untuk dia ikut campur seperti ini, tapi saya amat sangat senang lagi kemarin ketika Putri yang terkena, ayah amat sangat peduli, ayah sangat support, kita tiap hari teleponan sama ayah mengenai permasalahan ini, karena di mau juga di satu sisi itu mental kita pasti kena gitu, apalagi kita public figure yang harus menghibur banyak orang dan orang-orang lain di luar sana kan kita nggak pernah boleh memperlihatkan bahwa kita lagi sedih, kita lagi seperti apa gitu. Dan itu tuh apa yang aku rasain ketika kalau Putri yang kena, mungkin bisa membayangkan gitu, Putri sama perempuan gitu. Jadi ya kalau dari satu sisi ayah sangat mensupport Putri semua. ketika ayah marah dengan Teddy, pendapat Iki apa? Oh ya wajar, karena anaknya yang digituin, ya itu menurut saya itu manusiawi. Maksudnya orang lain juga pasti seperti itu lah. Gitu ketika lihat anaknya jatuh, terluka, diobatin pasti namanya juga seorang orang tua. Ini tiba-tiba ada dari pihak lain terus dijelek-jelekan, mencemarkan nama baik gitu ya, seakan-akan dituding ini itu segala macam. Dia marah lah aja. Tapi dari pihak mereka dibilang bahwa ngapain ikut campur, katanya orang udah bukan siapa-siapa, udah mantan. Jadi mereka tidak menyadari bahwa yang kalian ributkan itu anaknya gitu. Dan hasil dari hubungan ayah sama almarhum mama ya. Satu lagi ya, tadi yang mana yang punya Iki langsung itu ada mobil Kijang Innova yang waktu itu dipergunakan oleh almarhum Ibu Lina gitu ya, dan kemudian diketahui berkat informasi itu sudah dijual oleh Pak Teddy. Nah itu juga dipertanyakan oleh oleh Iki gitu ya. Nah itu kemana Kijang saya? Nah itu Kijang itu yang beli uangnya Iki bukan dari uang almarhum, bukan, murni uang pribadinya Iki, tapi oleh Iki disilakan untuk dipergunakan oleh almarhum gitu ya, yang sampai kemudian menikah juga tetap dipergunakan, tapi kemudian ada informasi itu dijual. Nah itu ditanyakan juga oleh Iki, kemana itu Kijang, kalau dijual duitnya mana kan gitu ya. Kalau umpamanya Iki yang punya, mestinya kalau itu dijual ya serahkan uangnya ke Iki kan begitu kan gitu. Nah itu yang dipertanyakan oleh Iki. Nah kita tidak tahu, kalau kemarin bisa hadir mungkin bisa langsung jawab beliaunya kan gitu ya. Nah, gitu. Kayak Putri kemarin sempat ngedrop sakit, apa karena gara-gara masalah ini atau gimana? Ya Pikiran lah pastilah, karena kan namanya kepikiran, mungkin gara-gara itu juga. Boleh tahu nggak sih Put, bulanan untuk Dede Bintang sendiri itu rutin dikirimkah atau dan nominalnya berapa gitu? mungkin kalau nominal kita sudah inilah. Tapi rutin tiap bulan ya? Kalau enak juga kalau diobrolin berapa-berapanya. Tapi kalau yang mau Iki sampaikan ketika kedua pengurus Dede Bintang dari istrinya Pak Ecet dan juga Teh Dewi, pokoknya aku tuh selalu memberikan statement kepada mereka ketika dia lagi ngurus ya. Apapun kebutuhannya, kata aku tuh, apapun yang dibutuhkan soal Dede Bintang, just let me know, kata aku tuh, kabarin aku aja apapun itu, kata aku tuh. Selama aku bisa, aku bantu, kata aku tuh. Dan Putri pun gitu. Oke, artinya Dede Bintang itu nggak diurus sama Kang Teddy seperti apa sih? Nah, saya nggak tahu ya. Cuman saat itu istrinya Pak Icet pun sampai menangis-nangis menceritakan itu semua. Bahwa ya saya nggak mau ngomong, nanti aku salah ngomong, nanti dari pihak mereka bikin statement lagi yang lain, dan saya malas gitu maksudnya. Itu hubungan antara Kang Teddy sama istrinya Kang Ecet sendiri nggak hubungan keluarga atau dari istrinya Kang Ecet ya? Yang ngurus Nah itu masih ada hubungan keluarga sama Kang Teddy? Nggak ada. Pak Ecet itu jadi dulu yang sehari-hari sama mama. Jadi dia yang tahu banget
Nah, itu sebelum masuknya sih. Uang kemana masuknya, aktivitas Pak Teddy sama Mama kemana aja, Pak Ece kan tahu semuanya. Dan istrinya itu karena memang sangat sayang sama almarhumah dan merasa ditolong saat itu sama almarhumah, akhirnya dia mau menolong ngurus itu Dede Bintang. Dan saya waktu itu sama Putri melakukan namanya kasih sayang sama adik ya wajar gitu, saya kasih karena kasihan dan melihat kondisi juga ya saat itu. Nah harusnya Pak Teddy dia bersyukur melihat anak-anaknya masih peduli gitu loh, harusnya bersyukur. Sekarang harusnya tidak berpikir kembali ke dirinya tuh kan harusnya bapak Teddy itu harusnya ya bekerja gitu. Daripada mencari hak-hak yang bukan haknya, lebih baik bekerja cari nafkah. Tapi sampai saat ini masih nama sama tinggal bareng sama Teddy atau berpisah? Nggak tahu kalau saat ini kita nggak tahu ya Teh, karena kita nggak ada kabar sama sekali Tentang Dede Bintang ini. saat ini. Ya. Itu kemungkinan kapan sama Dede Bintang? Terakhir Oktober. Iya, ulang tahun mama. Ulang Saya tahun kira mama. gini ya teman-teman, tentang masalah apa adanya Rizky tentang Bintang ini kan bukan merupakan tanggung jawab daripada kakak-kakaknya. Sekarang dia mengasih perhatian, ada materinya, ini adalah bentuk kasih sayang, perhatian dari kakak ke adik, bukan tanggung jawab, sekali lagi bukan tanggung jawab ya. Jadi kalau sekarang dia pengen sekarang katanya apa hubungan ini bagus, harmonis, tapi dirusak oleh siapa di sini? Dirusak oleh siapa di sini? Ya, mereka ini sangat sangat begitu sangat perhatian. Aiki merasa terkesan dimanfaatkan nggak sih sama Pas aja Ki. Kalau saya kalau di statement bilang saya merasa dimanfaatkan, menurut saya nggak perlu banyak ngomong. Karena dengan media kemarin saya nggak ngomong juga, netizen kan udah pada pinter. Orang-orang di luar sana juga di komentar-komentar saya baca, walaupun saya nggak memperhatikan, tapi saya lebih baik membaca komentar karena orang-orang di daripada saya membaca statementnya, dengerin statementnya, saya lebih baca komentarnya. Dan ternyata masyarakat Indonesia terima kasih banyak loh. Maksudnya kalian memang sangat luar biasa memikirkannya sebegitunya. Ada yang sampai peduli, bahkan sampai mengkupas tuntas itu komentar. Jadi menurut saya nggak perlu banyak ngomong, tapi masyarakat di luar lah yang menilai. Masyarakat di luar lebih tahu siapa yang benar, siapa yang tidak. Daripada sekarang saya ngomong, takutnya saya ngerasa gimana, tinggi hati atau gimana, biarkan nanti masyarakat yang menilai. Ada rencana nggak untuk bawa Dede Bintang ke Bekasi, ke rumah untuk menetap di situ? Kalau misalkan nantinya suatu saat Dede Bintang memang saya tahu dengan kepala mata saya sendiri tiba-tiba dia tidak diurus sama sekali, kita memang sudah ada kesepakatan sama Teh Putri kalau kita mau mengurus Dede Bintang. Tapi itu pun harus persetujuan dari saudara Teddy. Ya. Nanti masalah Masalah lagi, lagi. diambil lagi katanya anak. Hak asuhnya masih tadi. Hak asuh masih ada di Teddy? Oh iya. Oh ya jelas dong. Jelas. Ini ada tambahan lagi ya. Jadi yang ingin ditanyakan juga oleh pihak keluarga itu, dulu ada perhiasan emas satu box itu lebih kurang nilainya hampir 2 miliar. Itu atas rekomendasi Pak Teddy itu diserahkan kepada orang yang namanya Iwan. Nah, kemudian perhiasan emas itu dimasukkan ke dalam gentong. Kemudian itu katanya mau dibersihkan ya, gitu ya Putri ya. Nah itu waktu itu hadir waktu penyerahan itu ada Bu Ibisa, ibunya almarhum, ada Pak Ecet juga hadir ya, Pak Ecet ya. Nah kemudian ada Bu Lina, ada Pak Teddy. Nah kemudian katanya waktu itu jangan dibuka dulu, gentong ditutup kain gitu ya. Nanti nih biar dibersihkan, nanti dalam waktu tertentu nanti baru boleh dibuka. Bahasanya tuh gini katanya tuh, barang-barang kenapa dikumpulkan karena harus dibersihkan karena kan itu barang-barang dari Kang Sule dulu. Jadi harus dibersihin dulu semuanya. Ya Teh ya. Pak bener bahasanya gitu kan? Takutnya aku Mepoho ke Kang Sule gitu. Ya takutnya. Harus dibersihin. Jadi harus ditaruh di gentong, ditaruh apalah kayak telap gitu katanya. Jangan dibuka. Ternyata karena nenek penasaran saat itu ya nenek kan minta memaksa dibuka, karena ada kosong.
ternyata dibersihkan tuh benar-benar dibersihkan. Bersih itu kan. Saya kaget. Karena kan kalau saya nggak ada di situ tuh, tapi saya amat sangat peduli karena kan maksudnya di situ ada perhiasan nenek juga, jadi saya apalagi perhiasan mama almarhumah. Nah yang mau dipertanyakan kemana? Karena maksudnya gini, yang membersihkan itu adalah namanya itu saudara Iwan. Nah saudara Iwan itu kenal sama Pak Teddy. Nah sekarang saya mau mempertanyakan hak saya yang ada di dalam gentong itu kemana? Kalau misalkan tiba-tiba hilang gitu, jadi saya mau mempertanyakan juga. Karena saya mempertanyakan bukan hak almarhumah saja, karena ada hak dari nenek yang bisa. Itu yang mau saya pertanyakan, kemana gitu sampai detik ini. Sejauh ini mikirkan masa depannya dari bintang juga sih depan COVID. Iya, dengan kata saya juga ya, dengan saya kemarin sama Putri tetap bersikeras, tetap mau ngasih keperluan mereka juga kan aku pengennya karena memang menjadi bintang tetap pengen hidup bebas, hidup tenang gitu loh, diurus saat kemarin gitu. Kalau mikirin masa depannya ya kita juga harus pikirkan ya, karena bagaimanapun dia tetap adik Kiki sampai kapanpun gitu. Yang saya sedihkan sampai detik ini adalah kenapa Dede Bintang yang nggak berdosa sama sekali dijadikan seperti alat gini, yang nggak berdosa seperti ini gitu, malah dipermainkan gitu, di media membawa nama-nama Dede Bintang, ngomongin tentang ahli waris, bawa Dede Bintang. Kasihan maksud saya masih kecil gitu. Itu sih. Sebenarnya sampai detik ini Iki sama Putri sendiri belum tahu nih keberadaannya dari bintang di mana atau masih sama istrinya Kang Pak Ecet. Kalau udah beberapa bulan tuh udah nggak sama istri Pak Ecet karena diambil katanya, dibawa gitu. Jadi kalau pemberitahu, setahu saya kemarin pas pertemuan terakhir karena Pak Teddy nggak bisa, dia bilangnya katanya ngurus siapa ya, ngurus dari bintang. Berarti otomatis mungkin sama Pak Teddy. Kak Iki, katanya Pak Teddy itu pernah ngomong sama Aki sama Teh Putri soal hartanya yang 650 juta. Terus 150 jutanya itu dipakai renovasi kosan 32 pintu. Sisanya itu udah gabung sama hartanya almarhumah. Nah itu kira-kira gimana Kang? Ya, nanti itu silakan buktikan aja. Kan ada surat ini yang menyatakan begitu, gitu kan. Nah, silakan buktikan. Jadi ini ada informasi dari Pak Ecet ya. Mudah-mudahan Pak Ecet ini informasinya valid gitu ya. Jadi menurut informasi Pak Ecet, dulu memang Pak Teddy itu pernah cerita punya uang 650 juta. Ini informasi dari Pak Ecet ya. Ini orangnya ada nih. Ini apa Pak Ecet. Nah, jadi kata Pak Ecet, dari uang Pak Teddy itu dipergunakan untuk membuat restoran geprek ya. Iya. Di mana Pak Ecet? Di Leng itu Buah Batu. Berapa biayanya? nyewa juga 2 tahun 300. Pak Ecet di belakang Pak Ecet. Lebih kurang berapa? 500 juta. Sewanya 300. 2 tahun, alat-alat 200 jadi 500. 500. Jadi uang Pak Teddy itu sudah habis di sana gitu ya. Habis. Nah, jadi kalau umpamanya katanya ada kos-kosan itu ada uangnya Pak Teddy sebagai Pak Teddy ya silakan menilai lah kan gitu ya. Nah, kita kalau umpamanya urusan benar atau tidaknya kalau mau pembuktian nanti urusan lain gitu ya. Nah, tetapi kan biarlah hati nurani kita yang akan bicara kan gitu ya, apa benar gitu ya itu memang milik beliau dan juga nanti bisa dibuktikan saksi-saksinya masih ada. Jadi Pak Ecet juga masih ada. Terus yang ngurus kosannya juga kita banyak tektokan karena sempat ada beberapa hal yang membuat janggal yang ngurus Pak. Jadi saat itu bulanan kan biasanya ke Putri semua ya Pak ya Teh ya. Bulanan ke Putri semua tiba-tiba dari Pak Teddy bilang ke yang punya yang ngurus kosan bahwa pengen bulanannya itu udah transfer ke saya aja langsung katanya. Untungnya dan ibu ini tuh langsung ngabarin dulu ke Putri karena tidak ada kabar, tidak ada informasi, tidak ada obrolan baik dulu ke Putri bahwa penghasilannya harus ke Pak Teddy. Nah maksud aku perihal-perihal kayak gitu kan maksudnya tuh jadi permasalahan nantinya gitu. Kayak tiba-tiba ada 2 orang ditaruh di iklan untuk kosan itu tersebut dijual. Yang 1 orang sempat kita tegur ya Pak ya. Gitu. 1 orang sempat kita tegur, yang 1 lagi terus ngeyel apa ya dia bikin iklan lagi untuk dijual sedangkan itu bukan haknya gitu. Dan dokumennya yang kos-kosan juga kan sampai sekarang belum kita terima itu. Ya. Katanya masih dititipkan di notaris gitu ya. Yang waktu itu katanya kenapa belum jadi dibalik nama karena seharusnya dibalik nama ke Iki kan gitu. Nah tapi nggak tahu sehingga itu tidak terjadi gitu ya. Tapi yang jelas secara fisik itu sudah ada barangnya. Ya. Tapi dokumennya Iki belum terima. Sama sekali saya dari awal juga nggak kan tahu gitu. apa-apa. Kan gitu. Nah satu lagi yang dipertanyakan oleh keluarga ada batu gio.
Nah, batu giok ini bentuknya segi 6 atau segi 8 ya, Pak Ecet ya? 6 lah. Segi 6 ya. Bulat gitu, Pak. Lebarnya mungkin lebih kurang 70 cm. Yang kata orang yang ahli katanya berharga itu batu giok. Cuman kita nggak bisa mengatakan berapa nilainya. Tapi itu juga Pak Ecet tahu persis dan Bu Itisah tahu persis, ibunya almarhum, bahwa itu barang itu ada di kediaman bersama pada waktu itu. Saya juga tahu bentuknya. Dan beliau juga, Iki juga tahu. Nah, itu barang itu di mana? Nah, itu juga dipertanyakan oleh keluarga. Nah, masuk keluarga ya mau dikembalikan lah kan. Iya. Dan intinya kan seperti itu. Bang, melihat kasus ini unsurnya apa sih, Bang? Sebagai kuasa hukum. Jadi gini, kita akan mendahulukan ini secara kekeluargaan. Karena walaupun bagaimana ini ada hubungan keluarga Iki dengan adiknya Dita. Jadi sepanjang ini bisa kita selesaikan dengan baik secara musyawarah dan kekeluargaan, hal tadi bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Teddy gitu ya. Mengenai hak bintang juga insya Allah nanti akan dibicarakan. Nah, bisa selesaikan dengan baik. Saya pikir kita tidak perlu menempuh jalur hukum karena itu upaya terakhir lah gitu ya. Kita tidak akan bicara itu dulu, kita akan upayakan untuk bisa selesaikan dengan baik. Tapi kita mohon kepada Pak Teddy sesuai dengan harapan Iki, Putri dan keluarga yang lain, hal-hal yang tadi dipertanyakan tolong dipertanggungjawabkan dan dijelaskan. Kalau barangnya ada di mana, uangnya ada di mana, kalau masih ada di beliau ya. Kalau memang ada Iki ya kembalikan ke Iki dan seterusnya. Kalau mobil sudah dijual, ya uangnya mana, ya kembalikan ke itu aja. Tetap mau jalur kekeluargaan dulu ya? Kita akan mendahulukan jalur kekeluargaan. Jangan pertemuan lagi, kapan nikah lagi Bang? Gimana? Jadi jangan nikah lagi Bang. Wah, nggak tahu. Nggak komen. Sih lihat beritanya, cuman Itu masalah pribadinya Pak Saudara Teddy. Akan ada rencana pertemuan lagi? Jadi kemarin Iki juga sama Putri ke pengacaranya Pak Teddy sudah menyampaikan mohon ke Pak Teddy agar diluangkan waktunya agar kita bisa bertemu langsung. Nah, saya kira itu insya Allah disampaikan oleh pengacaranya dan nanti bisa ketemu langsung. Jadi nggak hanya pengacara dengan pengacaranya, tapi kami dampingin Putri dengan Iki bertemu dengan Pak Teddy. Di sana silakan untuk ditemani oleh pengacaranya dan nanti bisa bahkan diselesaikan. aku juga sempat bilang ke pihak pengacara yang di sana, aku sempat bilang kayak gini kayak, kalau misalkan memang mau bermusyawarah, kalau misalkan mau baik-baik, alangkah baiknya diobrolin baik-baik secara kekeluargaan, kata aku. Dan nama sangat disayangkan kan kemarin Pak Teddy nggak datang. Dan akhirnya dia ini aku bilang seperti ini, kalau misalkan memang mau berkeluargaan, kata saya, ayo diobrolin baik-baik, ketemu lagi, kita obrolin semuanya yang maunya, semoga ada titik terang gitu ya di sana. Tapi kata saya itu, tapi please tolong, kata saya itu jangan membuat statement yang aneh-aneh, kata aku di luar sana. Saya sudah sampaikan ke pihak pengacaranya. Pak, itu yang tadi dibilang pas pertemuan itu dia minta bagiannya itu mungkin dijabarkan berapa persen atau dia minta apa aja gitu. Ya jadi gini, jadi pengacaranya menyampaikan bahwa setelah almarhum meninggal, Pak Teddy itu adalah bagian dari ahli warisnya almarhum, kan kira-kira kan gitu. Nah, almarhum itu mempunyai harta bawaan. Nah, itu yang diminta oleh beliau bahwa beliau juga berhak atas harta bawaan dari almarhum Lina. Nah, sedangkan di sisi lain kita harus clear, ini harta, ini kan jerih payahnya Kang Sule dibeli jauh sebelum pernikahannya dengan Kang Teddy kan gitu. Ada yang 2013, 2017, 2015. Itu keringatnya Kang Sule loh. Lah, masa Kang Teddy mau minta bagian itu kan gitu ya? Ya silakan masyarakat mau menilai kan gitu ya. Nah, kita terlepas dari upaya hukumnya gitu ya. Sepanjang ini bisa selesaikan, kita akan selesaikan dengan baik, kan gitu. Nah, jadi jangan kita bolak-balik ke sana. Padahal mengenai waktu perceraian itu dulu, kan saya selaku kuasa beliau dengan Pak Hudaya, dengan Pak Peri juga waktu itu ya. Jadi waktu itu memang sudah ada kesepakatan antara Kang Sule dengan pihak Bu Lina. Walaupun apa kesepakatannya tidak bisa kami buka sekarang. Dan tidak ada, kalau ada itu adalah diperuntukkan buat anak-anak. Kan gitu ya. Nah jadi menurut kami gitu ya, apa haknya Pak Teddy meminta bagian dari harta
Bu Lina itu gitu ya. Nah rasanya nggak pas lah kan begitu ya, rasanya nggak pas. Kalau untuk bintang Iki Putri insya Allah akan diberikan sesuai dengan hak. Kan gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau bintang itu tetap adanya Iki, adanya Putri gitu ya. Nah cuma kalau Pak Teddy meminta bagian dari situ, Apa haknya ya? apa haknya kan gitu ya? Apalagi di dalam dokumen tersebut ada namanya Rizky, mau diminta juga. Kan lucu. Ada Bu Tisa gitu ya. Bisa diminta juga. Diminta juga. Kan lucu saya bilang. Ya, gini ya, satu lagi sebenarnya Kang Suler itu kan sudah rusak dia gara-gara beliau itu kan. Ya, mungkin kalau kita buat Kang Suler ini laki-laki yang saya kenal paling sabar dia. Paling sabar saya Paling sabar dia. Seperti itulah, terima kasih juga paling ke para media, maksudnya Ya. mohon bantuannya kayak di judul atau apa, semoga tidak jadi makin memanas dari statementnya atau apa. Iya. Yang penting ini mah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana dari para media gitu ya, bukan kita tidak mau mengklarifikasi saat itu, Iya. tapi kita hanya mencoba untuk menghargai dulu Pak Teddy saat itu. Oke, sip. Cukup. Terima kasih ya. Terima kasih.